Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Afasatarik dan saya berasal dari kelas ABT 1B Malam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang function of management dan juga latar belakang perusahaan dari H&M yang berada di Batam. Langsung aja kita bahas di slide selanjutnya. Apa saja yang akan kita bahas? Yaitu pertama struktur perusahaan, bidang perusahaan, dan juga latar belakang. Struktur perusahaan. Perusahaan H&M memiliki store manager, asisten store manager, senior COR, COR manager, manajer operasional, dan juga visual merchandiser. Bidang perusahaan H&M bergerak di bidang retail fashion, yaitu menjual berbagai macam busana, khususnya busana perempuan, karena pada awalnya perusahaan ini hanya menjual pakaian wanita saja. Tapi dikarenakan sangat pesatnya pangsa pasar yang didapat, maka Erling Persson selaku founder mulai menjual pakaian pria dan juga anak-anak. H&M yang tadinya hanya menjual busana, kini mulai mengembangkan perusahaannya ke arah perabotan rumah tangga yang diberi nama H&M Home. Namun, sayangnya di Batam sendiri belum ada. Latar belakang. Awal mula didirikannya H&M hanya bernama Hennes, yang berarti perempuan dalam bahasa Swedia, karena mereka hanya menjual pakaian untuk wanita saja. Akan tetapi, perusahaan ini maju sangat pesat seperti tidak ada hambatan pada saat itu, yang membuat mereka dapat mengembangkan untuk menjual pakaian pria hingga anak-anak. Dikarenakan hal tersebut, Erling Persson berpikir untuk merubah namanya karena ia tidak lagi menjual pakaian wanita saja. Dan akhirnya ia memilih nama Hennes and Mauritz. Kenapa Mauritz? Karena pada saat itu ia sedang termenung dan melihat toko pancing di depannya yang bernama Mauritz. Ia melihat toko itu sangatlah ramai dan ia mulai berpikir untuk menggunakan nama toko itu. Karena ia percaya dengan nama toko tersebut bisa membawakan keberuntungan juga pada tokonya. Dan setelah beberapa tahun ia menggunakan nama Hennes dan Mauritz, ia sadar bahwa nama tersebut sangatlah panjang dan sangat sulit untuk diucapkan dan juga akan sangat sulit untuk diingat. Maka ia mempersingkat namanya menjadi H&M yang hingga saat ini masih digunakan. Hennes and Mauritz merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi busana. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1947. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk pakaian, bermarkas di Stockholm, Swedia, dan sudah beroperasi lebih dari 28 negara dan mempekerjakan hingga 60.000 pekerja pada saat ini. H&M sendiri mulai masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2013 di Gandaria City Mall, Jakarta. Karena tingginya antusias penduduk Indonesia terhadap brand ini, membuat brand ini berkembang sangat pesat di Indonesia. Hingga pada akhir tahun 2022 ini, H&M di Indonesia sendiri sudah berekspansi hingga 48 toko. Terakhir berekspansi pada kota Palembang. H&M hadir di kota Batam pada tahun 2019 bulan November. Dan pada saat itu, antusias masyarakat Batam sangat hangat dengan kehadiran brand ternama ini dan membuat perusahaan ini berpikir untuk berekspansi lagi. Dan kabarnya, gerai kedua ini akan dibuka di Paulus Habibie pada tahun 2023 apabila tidak ada kendala. H&M melakukan gebrakan baru yang menjadikan mereka retail fashion pertama yang mampu mendaur ulang limbah sama botol plastik.
yang mana sangat bagus untuk lingkungan sekitar kita. Hingga saat ini, mereka mampu mendaur ulang 300.000 sampah botol plastik dan dijadikan sebagai pakaian baru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang perusahaan H&M. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.